Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nah, nama saya Muhammad Warid Abdullah, biasanya dipanggil Warid. Saya dari UIN 1 Tulungagung. Nah, lanjut sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Nah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alni minadz sholihin. Nah, berdoa selesai. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah amanah dan hikmahnya. Nah, apa sih amanah itu? Nah, amanah itu artinya dapat dipercaya. Nah, berarti amanah itu pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Ya, artinya amanah itu apabila kita diamanati orang, nah kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, bahasa lain dari amanah itu ya kepercayaan, kejujuran. Nah, kebalikannya adalah berkhianat. Nah, contoh amanah itu ya apabila kita disuruh ibu untuk memberikan makanan kepada orang tetangga, kasarannya begitu. Nah, ya kita itu memberikan makanan yang diperintah oleh ibu ya sesuai apa yang dikasihkan oleh ibu. Jangan di waktu di tengah jalan makanannya kamu ambil, kamu makan, ya itu berarti tidak amanah. Nah, itu perintah amanah itu diperhatikan di Quran surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Nah, macam-macam amanah. Nah, yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah terhadap Allah itu ya apabila kita kan perintah dari Allah untuk sholat, puasa, melakukan kewajiban-kewajiban lain, ya itu kita laksanakan. Jangan kita menunda-nunda sholat, apalagi tidak sholat, terus puasa, apalagi tidak puasa. Itu berarti tidak amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah terhadap sesama manusia itu ya kita apabila diamanati teman atau saudara, contoh kasarannya kita ya dapat dipercaya gitu. Nah, amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap diri sendiri itu ya kita memegang teguh kepercayaan dan jangan berbohong terhadap diri sendiri. Nah, mengapa kita harus memiliki sifat amanah? Nah, pentingnya sifat amanah ya. Nah, setiap muslim itu dituntut untuk selalu bersikap amanah. Nah, saking pentingnya sikap amanah ini, Islam itu mengancam neraka bagi orang-orang yang tidak amanah atau mengingkari amanah. Nah, amanah itu simbol bagi seorang muslim terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi itu pentingnya sifat amanah ya. Sifat amanah itu penting karena dapat membangun rasa kepercayaan juga terhadap sesama, sikap amanah itu. Nah, yang selanjutnya tips-tips melatih sifat amanah. Yang pertama, selalu mengingat akibat buruk sifat khianatnya. Kita selalu mengingat akibat buruk sifat khianat, insya Allah kita akan bersikap amanah terus. Nah, yang kedua, menyadari tanggung jawab pribadi. Nah, jadi menyadari ini tanggung jawab kita apabila kita punya amanah itu. Nah, yang ketiga, menjaga sifat ikhlas. Ya, menjaga sifat ikhlas itu bisa juga melatih sifat amanah. Yang selanjutnya, yang keempat, menjaga sumber rezeki. Nah, menjaga sumber rezeki dalam arti kita mencari rezeki dari yang halal-halal saja. Ya, walaupun sedikit, ya kalau rezeki halal insya Allah akan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya menjaga diri dari tindakan korupsi. Nah, tindakan korupsi itu juga termasuk tindakan tidak amanah.
apabila kita suatu saat jadi bendahara kelas atau apa, ya kita harus amanah sesuai dengan apa, sesuai dengan jumlah yang dikumpulkan dari teman-teman, jangan dikorupsi, itu berarti tidak amanah. Nah, yang selanjutnya hikmah perilaku amanah. Nah, kita akan dipercaya orang lain, salah satunya apabila kita bersikap amanah, orang lain itu akan mudah juga percaya kepada kita. Nah, itu kepercayaan itu merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sosialnya. Apabila kita dipercaya orang lain, ya kita akan bersosial ya mudah sama teman apa orang yang ada di sekitar kita itu percaya kepada kita. Nah, beda kalau kita tidak amanah, mungkin teman-teman atau orang yang di sekitar kita itu ya tidak akan percaya kepada kita dan mungkin akan menjauhi kita. Nah, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya. Nah, apa hikmah perilaku amanah? Ya Allah itu akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya orang lain akan memberikan pandangan atau simpati. Nah, dalam arti apabila kita melakukan amanah itu orang lain akan memberikan pandangan simpati. Anak itu ternyata dapat dipercaya. Anak itu ternyata baik ya, bisa menjaga amanah dari orang tua atau dari tetangganya atau dari keluarganya gitu. Nah, yang selanjutnya mendorong kesuksesan dalam kehidupan. Nah, hikmah amanah yang salah satunya dia mendorong kesuksesan dalam kehidupannya. Apabila kita jujur, orang-orang yang yang apabila kita bekerja atau kita ke sekolah, apabila kita bersikap amanah dan dapat dipercaya, insya Allah itu akan mempermudah dalam kesuksesan kehidupan. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Nah, kalau tidak ada mungkin lanjut ya tugas di rumah. Ya, tugas kelompok itu mencari cerita tokoh Islami yang berhubungan dengan amanah. Nanti minggu depan dipresentasikan per kelompok di depan kelas. Jadi menceritakan sebuah cerita Islami yang berhubungan dengan amanah. Nanti minggu depan diceritakan di depan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.